Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya dalam program Mengenal Hukum Perkawinan Katolik. Topik kita pada kesempatan ini melanjutkan topik sebelumnya, yaitu mengenai ciri-ciri hakiki perkawinan. Nah, kita sudah mendengar ajaran gereja, perkawinan diciptakan oleh Tuhan dan dihiasi dengan hukum-hukumnya. Salah satu hukum yang ditanamkan Tuhan di dalam perkawinan ialah sifatnya yang tak dapat diputuskan atau tak dapat diceraikan. Dalam sesi terdahulu, kita sudah mendengar ketetapan Kanon 1056 yang mengatakan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan ialah satu dan tak terputuskan, yang dalam perkawinan Kristiani, kedua ciri itu menjadi semakin kukuh karena telah diangkat ke martabat sakramen. Nah, sekarang mari kita lihat apa arti tak terputuskan. Ketika pasangan suami istri menikah, mereka saling mengatakan, ya, aku mau mengambil engkau sebagai istriku atau suamiku. Ini adalah keputusan kehendak ya yang bebas dan definitif, sekali seumur hidup, permanen dan langgeng. Gereja Katolik mengajak pasutri Kristiani untuk melawan budaya kesementaraan. Budaya yang mengatakan bahwa yang benar, yang kekal itu ialah yang sementara. Nah, ini kebalikannya. Perjanjian nikah yang definitif dan permanen itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sungguh-sungguh dewasa. Bukan anak-anak yang mudah bosan dengan hobi, dengan mainan, dengan kegiatan, mudah bergonta-ganti. Nah, sementara perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah matang, sudah dewasa untuk bisa membuat niat komitmen cara hidup yang tetap berlaku seumur hidup. Sama dengan para biarawan-biarawati yang mengucapkan kaul kekal, dan juga sama dengan klerikus yang juga mengambil komitmen cara hidup yang tetap untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan gerejanya lewat sakramen tahbisan. Nah, mengapa dalam gereja Katolik perkawinan itu tak dapat diputuskan? Itu karena kesepakatan nikah adalah tindakan kemauan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Nah, jadi ikatan nikah yang sah itu ya hanya satu, eksklusif seumur hidup, tidak bisa diputuskan, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Tidak bisa diputuskan secara intrinsik, artinya tidak bisa diputuskan dari dalam, dari suami istri itu sendiri. Tidak bisa diputuskan secara ekstrinsik, artinya tidak bisa diceraikan oleh agen luar, entah itu orang tua, mertua, bahkan otoritas gereja. Tidak bisa menceraikan mereka. Ini bukan sekadar should not be terminated, hendaknya jangan diputuskan, tetapi sama sekali tidak bisa dihentikan atau diputuskan, cannot be terminated. Nah, seperti ciri hakiki yang pertama, itu sifat tak terputuskannya perkawinan dimaksudkan untuk kebaikan suami istri dan kebaikan anak-anak, demi stabilitas dan kebaikan seluruh gereja pada umumnya, dan gereja seluruh masyarakat pada umumnya, dan gereja pada khususnya. Nah, poligami dan perceraian itu membawa dampak negatif bagi kebaikan pasangan dan kebaikan anak-anak. Nah, Paus Fransiskus itu mengatakan orang yang tidak dapat memilih untuk mencintai selamanya
itu akan sulit untuk dapat mencintai setulusnya. Bahkan satu hari saja itu menjadi salib atau neraka bagi orang yang tidak memiliki komitmen untuk selamanya, sehingga juga tidak bisa menjalani, menghayati komitmen itu setulusnya. Maka suami istri, supaya ikatan nikahnya langgeng tak terputuskan, hendaknya terus-menerus menumbuh kembangkan relasi kasih mereka. Seperti yang terjadi dalam mujizat penggandaan roti dan ikan dalam Injil, Yesus yang telah mengangkat relasi mereka menjadi sakramennya, itu memiliki dan memberikan semua bantuan, rahmat, karunia, anugerah yang tidak terbatas bagi suami istri Kristiani untuk menumbuhkan, bahkan melipat gandakan cinta mereka. Nah, kita lihat sekarang pandangan-pandangan yang salah tentang sifat tak terceraikannya perkawinan. Pandangan-pandangan yang salah ini bersumber dari mentalitas atau budaya perceraian. Ada yang mengatakan ajaran Yesus mengenai tak terputuskannya perkawinan itu adalah model perkawinan yang paling ideal dan terbaik. Monggo bagi yang bisa menjalankan, tapi ya jangan dijadikan norma bagi suami istri. Silahkan bagi yang kuat dan hendaknya dipahami, bagi yang tidak kuat kalau bercerai. Nah, ini pandangan yang salah. Yesus tidak sekadar memberikan anjuran, melainkan norma hidup yang harus dilakukan oleh umat perjanjian baru yang telah ditebus dengan darahnya. Untuk memulai kerajaan Allah, pasutri Kristiani, lewat perkawinan yang tak terputuskan, itu dipanggil dan diutus untuk mengembalikan perkawinan menurut kehendak Allah sejak semula. Berpartisipasi dalam relasi mereka yang tak terputuskan dalam tata penebusan Kristus. Mereka diangkat ke martabat sakramen untuk menandakan dan menghadirkan relasi kemampelean Kristus yang tak terputuskan dengan gerejanya, antara kepala dan tubuhnya yang tak terceraikan. Menjadi pasutri Kristiani dalam relasi yang tak terputuskan, itu dimaksudkan supaya pasutri Kristiani menjadi garam dan terang serta ragi bagi dunia, khususnya dunia yang diwarnai dengan mentalitas dan budaya perceraian. Lalu ada yang mengatakan sifat tak terputuskan adalah aturan yang dikenakan atau dipaksakan dari luar, ekstrinsik terhadap perkawinan. Nah, ini juga salah. Ya. Gereja selalu mengajarkan perkawinan diciptakan oleh Tuhan dan dihiasi dengan hukum-hukumnya. Jadi dalam perkawinan itu Tuhan sudah menanamkan kehendak dan rancangannya sejak semula bahwa perkawinan itu satu tak terputuskan. Jadi ini bukan sifat yang dikenakan dari luar dalam momen tertentu sejarah manusia, bukan. Gereja hanya mengungkap apa yang sudah ada, sudah inherent di dalam setiap perkawinan. Nah, sifat tak terputuskan, ini pandangan yang salah. Sifat tak terputuskan perkawinan mengurangi kebebasan atau menghalangi naluri manusia untuk merealisasi diri terus-menerus. Nah, ini keliru, salah. Jadi kalau pasangan suami istri sudah mengatakan, ya aku mau mengambil engkau sebagai istri, suamiku seumur hidup, itu adalah wujud dan realisasi kebebasan manusia yang tertinggi. Diberi nilai hukum dan mendapat perlindungan hukum. Nah, setiap orang terbaptis dipanggil kepada kesempurnaan cinta kasih. Sehingga mengikatkan diri seumur hidup kepada partner yang dicintai dan yang mencintainya, untuk terus bertumbuh dalam cinta kepasutrian, apapun tantangan dan kesulitannya,
itu adalah jalan kesempurnaan cinta kasih bagi mereka yang dipanggil untuk menikah. Cinta kasih bertumbuh kepada kesempurnaan ketika diuji untuk melakukan pengorbanan demi kebaikan pasangan. Nah, pandangan salah berikutnya ialah kesepakatan nikah dianggap sah kalau membahagiakan, tidak sah kalau tidak bahagia. Nah, ini juga pandangan yang salah bersumber dari mentalitas perceraian. Ikatan nikah dianggap tak dapat diputuskan hanya kalau perkawinan membahagiakan, dapat diputus bila tidak membahagiakan. Nah, pandangan ini salah. Kesepakatan nikah itu adalah kontrak yuridis yang mendapatkan perlindungan hukum. Sekali sah, kontrak nikah sah itu berlangsung selama-lamanya. Tidak bisa ditarik kembali atau dibatalkan, tidak bisa diintervensi. Sementara kebahagiaan itu adalah unsur meta yuridis, artinya yang melampaui apa yang bersifat yuridis atau melampaui hukum. Nah, kebahagiaan itu diupayakan oleh suami istri itu sendiri. Suami istri dipanggil untuk menghangatkan dan merefresh cinta kepasutrian mereka sesuai dengan momen-momen krisis yang terjadi atau yang dirasakan akan terjadi oleh pasangan suami istri itu sendiri. Nah, pastoral perkawinan, reksa perkawinan dan keluarga oleh gereja itu dimaksudkan untuk selalu merefresh relasi kasih supaya membahagiakan, sementara kontrak nikahnya sudah sah sejak semula dan tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, karena itu dianggap melawan sifat tak terputuskannya perkawinan ialah perceraian yang menghancurkan relasi suami istri dan menghancurkan tumbuh kembang sehat anak-anak. Jika tak terputuskannya perkawinan adalah untuk kebaikan pasangan dan anak-anak, maka perceraian menghancurkan relasi kasih kepasutrian yang berdampak buruk pada anak-anak. Nah, seringkali dalam memikirkan dan memutuskan untuk bercerai, suami istri hanya memikirkan kepentingan masing-masing, tidak memperhatikan kepentingan anak. Atau mereka memaksa anak-anak yang masih di bawah umur untuk mengambil keputusan yang belum saatnya mereka ambil. Mau ikut ayah atau mau ikut ibu. Sementara anak-anak punya hak atas persekutuan ayah dan ibunya. Maka suami istri, kita semua cukup memperhatikan hasil penelitian psikologi dan psikiatri mengenai dampak buruk perceraian orang tua terhadap proses tumbuh kembang anak-anak. Permasalahan ekonomi diatasi berdua, suami istri semakin menyatukan pikiran, hati, tenaga, dan upaya untuk mengembangkan, mencari kreativitas, memberdayakan ekonomi rumah tangga, bukan dengan menceraikan pasangan ketika jatuh miskin misalnya. Kalau ada problem relasi, komunikasi, itu juga diatasi untuk memperbaiki relasi komunikasi itu, bukan dengan menceraikan. Nah, jangan sampai pasangan suami istri kalah dengan pegadaian. Pegadaian itu punya slogan pelayanan, mengatasi masalah tanpa masalah. Sebaliknya, perceraian, suami istri mengatasi masalah dengan masalah baru. Dan mungkin masalah yang tidak kalah berat dan tidak terduga-duga sebelumnya. Terutama dampak buruk bagi yang rapuh dan lemah, yaitu anak-anak. Nah, demikian saudara-saudari sekalian, penjelasan singkat mengenai sifat tak terputuskannya perkawinan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan memberkati Anda sekalian. Shalom, salam damai sejahtera.